Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melviasisda dengan NIM 2213201037. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah penyuluhan tentang bencana alam, yaitu edukasi bahaya angin topan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu angin topan. Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang hingga mencapai kecepatan 120 km per jamnya, hingga pada level tertinggi bisa mencapai 250 km per jam. Angin topan ini biasanya terjadi di wilayah pembagian musim yang beriklim tropis yang berada di antara garis balik selatan dan utara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis angin topan. Angin topan dapat dibedakan dalam 5 kategori. Yang pertama, angin topan kategori pertama memiliki kecepatan yaitu 74-95 mil per jam. Angin ini dapat menyebabkan kerusakan sedang hingga parah. Di antaranya, pohon dengan akar yang dangkal dapat patah dan tumbang, dan terjadi kerusakan atap rumah serta pintu dan jendela. Yang kedua, angin topan kategori kedua memiliki kecepatan yaitu 96-110 mil per jam. Angin ini dapat menyebabkan kerusakan parah. Di antaranya, pohon dengan akar dangkal dapat tercabut dan berserakan menutup jalan, serta struktur bangunan dapat bergeser. Yang ketiga, angin topan kategori ketiga memiliki kecepatan yaitu 111-129 mil per jam. Angin ini berpotensi menyebabkan kerusakan lebih luas dan cenderung dapat mengakibatkan kehancuran. Angin ini dapat menyebabkan kerusakan parah pada struktur bangunan permanen, tercabutnya tiang listrik, dan menumbangkan pohon berakar dalam. Pada kategori ini, jaringan dan air akan rusak dan terganggu dalam waktu yang cukup lama. Keempat, angin topan kategori keempat memiliki kecepatan yaitu 130-196 mil per jam. Angin ini berpotensi menyebabkan bencana besar yang lebih luas dan terjadi kehancuran di skala yang lebih besar. Sebagian besar rumah akan hancur, kehilangan atap maupun perabot di dalamnya, dan sebagian besar pohon akan tercabut dari akarnya. Yang kelima, yang terakhir, angin topan kategori kelima memiliki kecepatan di atas 157 mil per jam. Angin ini dapat menyebabkan kehancuran masif pada kawasan yang cukup besar dengan waktu pemulihan yang cukup lama. Angin pada kategori ini juga sering disebut sebagai topan super karena menghancurkan hampir semua bangunan dan semua pohon tumbang berserakan menutup akses jalan. Selanjutnya, penyebab angin topan. Yang pertama, angin topan terjadi akibat adanya tekanan udara yang membentuk sebuah pusaran dalam sistem cuaca. Yang kedua, angin topan cenderung terjadi di samudra karena tekanan udaranya yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di daratan. Yang ketiga, biasanya angin topan lebih berpotensi muncul pada saat musim kemarau. Tanda-tanda munculnya angin topan. Yang pertama, langit gelap sering berwarna kehijauan. Yang kedua, hujan es dengan butiran besar. Yang ketiga, awan rendah hitam besar seringkali bergerak berputar. Yang keempat, suara keras seperti bunyi kereta api cepat. Selanjutnya, ada dampak positif dan dampak negatif dari angin topan. Yang pertama, dampak positif, yaitu bantuan kekeringan. Yang kedua, pereda panas. Yang ketiga, manfaat arkeologis. Manfaat serta dampak baik akibat angin topan juga dapat menguntungkan para arkeologi dengan menggali sisa-sisa pesawat yang jatuh, bangkai pesawat atau kapal, dan peninggalan sejarah lainnya. Yang kedua, dampak negatif dari angin topan. Yang pertama, efek buruk ekosistem. Dampak negatif yang muncul akibat angin topan membuat tumbuhan dan hewan dapat musnah akibat angin topan yang hebat. Yang kedua, dampak pertanian. Angin topan yang besar memiliki dampak negatif yang mempengaruhi pertanian. Misalnya, hujan lebat dan angin kencang dapat merusak tanaman hingga membunuh ternak. Fenomena ini juga menjadi penyebab hilangnya panen. Yang ketiga, efek pada manusia, yaitu angin topan dapat melakukan banyak kerusakan. Bangunan yang runtuh akibat angin topan bisa menyebabkan cedera hingga kematian. Properti dan infrastruktur yang hancur sering membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan, serta berdampak pada ekonomi. Selanjutnya, ada pencegahan angin topan meliputi beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana itu terjadi. Bagian pertama,
sebelum bencana, yaitu yang pertama, membuat struktur bangunan yang kokoh, yaitu bangunan harus memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Yang kedua, penghijauan di bagian atas arah angin, yaitu penghijauan dapat meredam gaya angin. Yang ketiga, pembuatan bangunan umum yang luas. Bangunan umum dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara. Yang keempat, pengamanan bagian-bagian yang mudah diterbangkan, yaitu bagian-bagian yang mudah diterbangkan harus dipaku dan diperkuat. Yang kelima, kesiapsiagaan. Masyarakat harus mengetahui cara menyelamatkan diri. Bagian kedua yaitu saat bencana. Yang pertama, berlindung di tempat perlindungan, yaitu masyarakat harus segera menuju ke tempat perlindungan seperti basement, ruangan anti badai, atau ruangan yang paling bawah. Yang kedua, tiarap di tempat rendah. Jika tidak ada tempat perlindungan, tiaraplah di tempat yang serendah mungkin. Yang ketiga, jangan membuka jendela, yaitu jangan membuka jendela untuk mencegah masuknya angin kencang. Bagian ketiga yaitu sesudah bencana. Yang pertama, pemeriksaan kerusakan, yaitu lakukan pemeriksaan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Yang kedua, pengamanan kembali. Pastikan bahwa bagian-bagian yang mudah diterbangkan telah diperkuat kembali. Yang ketiga, penghijauan kembali, yaitu lakukan penghijauan kembali di bagian atas arah angin. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, resiko bahaya angin topan dapat diminimalisir dan korban jiwa serta kerusakan dapat dikurangi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang edukasi bencana alam, yaitu edukasi bahaya angin topan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.